Ya intinya dapat ya pesan spesial, pesan semangat supaya pulang dari sana dapat juara. Gitu. Di situ kita punya kesempatan nih, aplikasi kita nggak sia-sia sampai sini loh gitu. Emang bener-bener kita bisa buat perusahaan gitu. Ayo guys, kita buat perusahaan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin belajar bersama dengan teman-teman Tadris Ilmu Pengetahuan Alam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sangat luar biasa. Mereka mengikuti lomba tingkat internasional dan mendapatkan juara 3. Mari kita sambut mahasiswa IAIN Ponorogo yang sangat luar biasa. Halo Mbak dan Mas. Kak, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu satu-satu? Boleh. Silakan Mbak. Oke, kenalin. Hai, aku Neti Wulandari dari jurusan Tadris IPA ya, tadi semester 7. Saya Jamus Al-Ma'ruf ya, sama seperti Mbak Neti. Saya Ulfana Ruswatun Hasanah dari jurusan Tadris IPA juga. Saya Jaga Tiara Putri sama jurusan Tadris IPA semester 7. Iya, dengar kemarin kalian mengikuti lomba ya? Iya. Tingkatnya internasional dan mendapatkan juara 3. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu gimana sih ceritanya kok bisa ikut lomba itu? Memang gini kan, kemarin juga dari pelaksananya Winril ya Lampung itu kan ngasih undangan untuk tahun ini. Alhamdulillahnya terselenggara tuh IEC 2024 International Entrepreneurship Competition tahun App Developer 2024 ini ada undangan juga buat IAIN. Jadi kita harus mendelegasikan nanti 5 orang jadi satu tim gitu. Kebetulan karena udah diseleksi dari IAIN, alhamdulillah kami terpilih untuk berangkat ke sana dan ya begitu ceritanya awalnya. Oh gitu, jadi memang pilihan ya kalian? Satu kelas atau beda? Beda. Satu jurusan cuman beda kelas aja. Oh gitu, jadi lalu waktu persiapan lombanya kemarin gimana? Kalau persiapan lombanya, kebetulan kan kita ada 2 sesi ya Kak ya? Iya. Yang pertama itu kan kita bootcamp, pelatihan 5 hari, tanggal 5 sampai 9, baru lombanya nanti di tanggal 21 dan 22 yang kemarin itu. Kalau lebih ke lombanya, persiapannya mungkin lebih ke kita refleksi dari hasil pelatihannya juga. Kemarin kan itu ada pelatihan-pelatihan gitu. Nah, kalau mau lombanya itu dari sana lebih ke 1 hari kita difokuskan buat lomba di sana gitu. Jadi pelaksanaannya secara offline di sana gitu. Untuk gambaran terkait ide-ide mungkin yang kita udah coba diskusikan di sebelum-sebelumnya gitu. Berarti yang awalnya bootcamp dulu. Bootcampnya online apa? Offline. Offline. Di Lampung selama 5 hari? Iya. Pertama itu pembukaannya dulu, seremoni. Terus habis itu sampai siang kan Kak. Terus langsung dari siang itu sampai sorenya itu langsung bootcamp dimulainya. Jadi penuhnya itu bootcampnya sebenarnya 4 hari, setengah hari gitu. 4 hari lewat 5 hari ya? Iya, 1 hari gitu. Berarti jadi nggak full 5 hari. Oh gitu. Yang ikut berapa pesertanya kemarin? Kalau ngitung kuantitasnya sebenarnya kan dari berbagai univ ya. Dapat yang saya tahu kan kemarin yang dapat undangan itu kan yang win-win yang di Kemenak lah ya. Terus PTKIN gitu. Terus waktu di sana juga di provinsinya juga mengundang beberapa universitas. Lalu ketika di pelatihan itu kan dibagi-bagi. Kan sesi pertama pelatihan ya. Pelatihan terus dibagi-bagi. Satu kelas itu juga banyak sih orangnya. Kebetulan ada 4 kelas ya kemarin. Iya, 4 ada yang web developer, ada yang back end, ada UI UX sama mobile app gitu ya. Kalau di kelas aku ya sama Dela tuh sekelas ya Del. Sekitar 20. Ya sekitar segitu sih ada. Terus itu juga beda-beda dari universitas. Terus baru setelah mengikuti pelatihan itu kan kayak pelatihan yang wajib diikuti gitu loh. Jadi seluruh univ ataupun institut itu juga harus mengikuti. Dari luar negeri juga mengikuti. Nah kebetulan ketika sudah bootcamp selesai, lalu di tanggal 21-22 itu kan kita melalui hackathon ya. Ada hackathonnya nanti sehari itu diikuti oleh universitas yang pilihan sudah masuk ke proses ke lomba. Itu yang kemarin berapa? Ada 10 tim. 10 timan yang ikut ke 10 tim dari Indonesia saja atau juga dari mahasiswa asing? Kalau yang mahasiswa asing itu kebetulan waktu di ini nggak masuk ke babak yang di hackathon gitu. Oh gitu, cuma berarti
ikut sampai bootcamp aja? Ikut sampai bootcamp itu kemarin. Jadi di hackathonnya terpilih 10 ya kemarin. Iya, 10 Ya, itu. hanya setelah bootcamp 5 hari terpilihnya 10 perwakilan dari kampus-kampus. Iya, perwakilan kampus gitu. Gitu. Tanggal 21 22. Kalau boleh tahu materinya bootcamp kemarin apa aja sih? Yang kalian pelajari mungkin satu-satu kan beda berarti. Beda. Mungkin apa? Yang pertama web developer, mungkin Mbak Adela mau jelasin. Kalau untuk yang web developer itu cukup banyak terkait dengan bahasa pemrograman, ada HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi untuk kita yang masih pemula, kita fokuskan ke HTML dulu. Oh, ke HTML. Ya, terus kita buat website sederhana. Terus apa lagi? Ada tweeting, Iya, kita buat pakai ini sih. semacam tweet gitu. Iya. Terus apa lagi? Untuk yang lain mungkin? Oh iya. Oke, kalau dari aku sendiri tuh masuk di kelas mobile app gitu. Oh iya. Nah, yang mobile app itu benar-benar something new buat saya. Soalnya kebetulan kan masih belum pernah mendapatkan materi itu kan itu, sebelumnya. Jadinya benar-benar masih apa ya, bingung banget nih di awalnya. Nah, waktu masuk di kelas itu tuh kita belajarnya lebih ke dasar-dasarnya perkodingan itu, pemrograman. Nah, karena apa ya, karena kebanyakan di kelas saya itu kebetulannya banyak yang udah bisa berkaitan dengan itu. Karena ya maksudnya di Mungkin kelasnya jurusan itu mereka jurusan yang udah mempelajari. yang udah punya basicnya gitu loh. Nah, kebetulan yang belum punya basic itu ada dari apa namanya, dari kampus yang dari PTKIN gitu. Nah, itu kita belajarnya itu mengikutin dari si coachnya. Kita dikasih kayak prototipenya itu terus ngikutin sesuai buat dengan aplikasi alur yang iya. sudah disediakan Jadi gitu. bukan kok kita langsung mau explore sendiri, enggak. Jadi ngikutin Cuma ngikut dari alurnya aja, karena kan ngikutin. Bootcamp ya pelatihan. Iya, terus apalagi dasar-dasarnya Masih belum belum. tahu nih. Jurusannya IPA tiba-tiba Iya. suruh Iya, bikin benar. aplikasi gitu kan. Nah, yang dari PTKN itu juga dari jurusan IPS juga, bahkan ES juga ada. Jadi ada kayak dibagi gitu loh. Jadi dari apa sih coach apa? Ya itu kita dibagi menjadi kayak kelompok. Ya nggak kelompok sih, maksudnya sesuai dengan kemampuan kita. Nggak harus benar-benar satu harus gini gitu, enggak. Jadi ada yang udah dari basicnya udah punya, itu terserah mereka mau ngembangin kayak aplikasinya udah dikasih di awal kan. Nah, mereka dibebasin mau bikin kayak gimana. Terus yang dari kami yang masih sedikit Pemula ya? iya, itu masih pemula lah intinya. Nah, itu kita ngikutin yang dari prototip kakaknya itu gitu. Oke, kalau saya itu di kelas UI UX itu mendesain aplikasinya. Itu dari tahap kita mensurvei kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk aplikasi itu. Seperti kita mencari kelemahan-kelemahan di aplikasi-aplikasi lain itu. Terus itu dicatat. Terus setelah tahap UI selesai itu tahap UX. Setelah itu tahap UX. UX sama UX ya? Lupa aku. Intinya tahap mensurvei itu tadi kebutuhan, terus baru tahap ke desain. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan, kita tahap ke desainnya. Tahap mendesain ya kita membuat desain seperti tombol-tombolnya, terus logo dan fitur-fitur yang lain. Lebih layout, peletaan gambarnya ini di mana, terus logo ada di mana, terus menu ini ada di mana. Oh gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Iya. Ya. Kalau saya sebenarnya ikut sama Mbak Dela ya kelasnya, terus Mas Krisna mungkin ya yang datang ya. Itu dapat back-end, kelas back-end. Jadi kayak dia tuh ya inti programmer yang seperti menjalankan aplikasi codingnya nanti tetapnya adalah Mas Krisna. Jadi perintahnya itu ada di sininya, di Krisna itu. Biasanya di Mas Krisna gitu. Pakai apa kemarin? ya? Lupa kemarin Mas. Masih ada hubungannya. Sama sih awalnya mungkin VS Code ya, VS Code-nya dulu. Baru nanti di khusus ke back-end-nya gitu. Awalnya sama. Iya, berarti kan kalian bootcamp, setelah itu apakah setelah kalian ikut bootcamp 5 hari di Lampung itu kalian terapkan dulu di sini sebelum 10 besar itu pengumumannya setelah bootcamp itu langsung atau beberapa hari setelah agak lama gitu?
kan ini jangkanya kita nggak lama ya, Seminggu. cuma iya kayak gitu. Kan kita juga awalnya sebelum ke sana pun kita juga membuat kayak tadi loh bisnis plan yang kita punya rancangan sendiri di awal. Nah dari itu juga kan kita juga punya patokan. Oh tim ini tuh apa ya? Berkompetisinya ada apa ya? Istilahnya dari hasil bootcamp itu juga ada ininya, ada progresnya gitu. Ada progresnya. Ada progresnya seperti itu. Nah kemarin itu kalau kami ke sana kebetulan yang dikatakan Mbak Ulfa tadi, kita juga kan Mbak Ulfa kan mobile app ya. Kita kan dibebaskan untuk memilih fokus masing-masing. Bahkan di Univ lain pun nggak harus mobile app, ada yang website ya, ada aplikasi perpustakaan kalau saya. Kayak gitu-gitu. Terus dari kami fokusnya ke situ dan akhirnya ketika masuk ke ini ikut ke hackathon. Nah itu jadi timnya kemarin tuh 1 hari tuh buat pembekalan aja, pembekalan dari perusahaan Sintesis Academy sama apa yang mana? Dari Bandung itu. Oh iya, dari kayak mereka dari direktur perusahaannya itu ngasih kayak clue-clue kalau kalian buat apa. Kayak kadang itu ada kakak yang bilang gini. Itu kan dulu juga satu direktur itu ada yang dulunya ikut lomba ini ya. Terus gitu. Iya, sama. Terus kebetulan kemarin kayaknya juara 1 ya. Kemarin itu dengan apa ya? Kesempatan itu kakaknya mengembangkan jadi bisnis beneran, maksudnya perusahaan beneran yang sudah dibimbing. Nah, akhirnya jadilah itu. Makanya setiap peserta itu pasti kayak gini, kalian mau lanjut atau enggak? Terus kalau kalian mau lanjut harus beneran, soalnya habis ini ada tahap-tahap selanjutnya yang harus kalian ikuti. Makanya nanti ada hubungannya setelah ini dari lomba ini kan ada dibentuk 3 tim ya, tim A, tim B, tim C. Ada tim A itu nanti yang hubungannya sudah masuk ke perusahaan yang udah aplikasinya magang di sana. Ibaratnya kalau tim B nanti aplikasi kita menjanjikan kayak yang B itu nanti dikembangkan sesuai dengan pelatihan 1 tahun offline dan online gitu. Berarti C itu kayak pengayaan itu lebih ke mungkin di ini sih kasih konsep kewirausahaan gitu. Kalau kalian masuk tim yang mana? Tim B. Oh, tim Kebetulan B. kemarin juara 1-2 masuk ke tim A, terus 3 ke harapan bawah? 1 enggak, 3 dan harapan 1 ya. Itu masuk ke tim B. Cuman terus gitu. Yang berarti- bawahnya tim C kayaknya. Ada juga yang enggak masuk gitu. Berarti yang juara 1 kalau boleh tahu itu apa? Tentang apa? Kalau kalian kan Oh, Itu kayak semacam jual beli sayuran hidroponik Ternak dari dan pertanian ya. iya pertanian dari kampusnya. jadi bikin itu. e-commerce gitu. Kayak Shopee atau lah iya. Semacam Ya hampir seperti itu, tapi marketplace. fokusnya itu ke penjualan hasil ternak dan pertanian. itu yang juara 1. Iya, juara 1. Itu yang juara 2. Juara Itu 2 website ya, website perpustakaan. perpustakaan. Kayak di absensi dan lain-lain gitu. Kemarin. Kalau kalian masuk yang ke Pendidikan. gitu. Terus nanti ikut pelatihan Iya. online dan offline selama Selama 1 tahun kurun waktu. kurun waktu 1 tahun. Iya. Terus kalian semester 7 gimana? Nah ini kan 10 bulannya insya Allah online ya. Online. Oh, Untuk 2 gitu. bulannya itu kita ikut kalendernya sana ya. Kalendernya pelaksana. Jadi kayaknya 2 bulan yang per tanggal 9 Oktober insya Allah nanti mau lanjut lagi nih ya. Kasihin aja ya. Tanggal 2 tanggal 2 itu. Tanggal 9 bulan Oktober ini. Tanggal- Oh, iya. berarti bulan depan. Mau banget nih. Insya Allah. Ya tergantung ya. Semoga nanti bisa lah sampai akhir ya. Oke. Kemarin kan kegiatannya berarti setelah bootcamp selama 5 hari, setelah itu 10 hari, setelah itu diambil 10 besar, Oh, lalu 2 hari kembali lagi ke sana. Iya. Jadi kayak simpelnya itu yang 5 hari awalnya itu kita lebih ke bootcampnya yang ke aplikasinya gitu kan, kayak pembekalan aplikasi. Terus habis itu 1 minggu kita pulang, terus ke sana lagi di tanggal 20 itu hackathon 21. yang 21 Iya. ya. Nah, itu lebih ke bisnisnya gitu. Jadi 1 Business hari plan. itu full business plan, kayak pengembangan ke bisnisnya bagaimana gitu. Oh, Bang. Tapi kalian sudah coba bikin aplikasinya belum? Nah, nyobanya kita di sini hasil pelatihan ya. Ya, Kita berdasarkan coba- hasil pelatihan itu hasil maksudnya. pelatihan kita kayak explore ya, kita explore ke suatu aplikasi tertentu gitu, kita coba lah. Terus ya pastinya explore ya random lah ya, random gitu. Terus kita akhirnya punya gambaran ketika nanti ke sana dalam 1 hari kita membuatnya progresnya biar cepat gitu. Kan gitu. dari hasil pelatihannya kan beda-beda juga ya ini. Iya. Kita harus menyamakan konsep. Gitu. Ya, biar sama Arah 5 mikirnya anak sama, ini biar ancang-ancang. satu tujuan gitu. Iya, satu tujuan. Tujuannya sama gitu. Lalu 1 hari
itu ceritanya gimana kalian yang sehari berarti yang Iya, akhirnya dinobatkan juara 3 itu kalian ngapain di sana berarti? Oke. Ini kalau kan 2 hari ya tadi hackathonnya Iya. tuh. Yang 1 hari itu kan pembuatan. Pembuatan itu dari pagi sampai sore kita di UIN di gedung ICT itu kita awalnya ya kayak pembukaan biasa dari arahan dari direktur kerjasamanya. Terus baru kita didampingi per tim itu kayak kalian buat apa gini-gini dikasih masukan-masukan gitu ya. Setelah dikasih masukan juga kan kita juga harus membentuk tim ya di tim satu misalnya kalau bisnis perusahaan itu kan harus buat timnya siapa CEO-nya manajernya siapa dan lain-lain. Nah setelah 1 hari penuh itu jadi tentunya kan kita malamnya juga ini ya selain Lembut. buat aplikasi kan kita harus nyiapin bisnis plan-nya. Bisnisnya. Lebih mereka itu kalau dari direktur lebih ke ini dari kan kita prototipe saja nggak apa-apa gitu kan. Jadi bisnisnya kalian harus buat bisnis plan ini sebaik mungkin arahnya nanti siapa nanti untuk calon customernya sampai ke jadi pelanggan bagaimana prosesnya kayak gitu-gitu. Baru di hari kedua itu langsung presentasi di depan direkturnya bergantian gitu langsung dapat penilaian langsung dapat juaranya. Setelah itu langsung pengumuman. Langsung pengumuman sampai sorenya itu tadi. Gimana rasanya? Ya kayak gini, apa ya? Kayak ya udah. Tapi kita yang penting kita maksimal kayak gimana teman-teman aman. Gitu aja. Aman. Kan kayak ini ya. Sebelumnya belum pernah gitu kan. Terus ini coba yang terbaik ya karena kita udah dapat pengalaman pelatihan terus kita kan melihat pesaing itu kayaknya mereka ini arahnya ke sini deh kita harus punya satu keunggulan di strategi bisnis plan kita Yang mungkin berbeda dengan yang lain gitu kan. Nah gitu, terus setelah diumumkan juara 3 itu loh, perasaannya gimana? Kaget. kita tuh masih kayak nunggu kan rasanya Kayaknya enggak. gimana ya kayak dari pembimbing kan dosen pembimbing di sini kan juga kayak apapun hasilnya kalian yang terbaik gitu kan. Terus habis itu kita kayak yakin Pak kita udah berusaha keras kok pasti insya Allah dapat itu selalu dapat gitu. Terus akhirnya ya 3. Menurut saya juga sudah aware banget sih kalau juara 3 itu soalnya kak di juara 1-2 memang apa ya menurut saya juga bagus. Mungkin mereka basicnya ada gitu atau? Ya ke bisnis plan-nya mereka juga Dapatnya udah di situ. dapat banget. Gitu. Karena kan mungkin kalian jurusannya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Guruan gitu. Mungkin jadi, bukan arah jurusannya sih kak, lebih Nah, ke gimana? hasil dari apa yang kita ini konsepkan kan itu. Iya, tapi kan mungkin maksudnya Pemikirannya ya, Iya. arah pemikirannya betul. arah pemikirannya kan mungkin berbeda gitu. Pandangannya kan Masih. pasti akan berbeda gitu. Betul. Mungkin itu yang ya mungkin mereka jurusan yang bukan tadris Iya. Bukan. dari Tapi, jurusan yang lain, jadi mereka memiliki pandangan yang lain gitu. Iya. Karena jurusan yang lain, anak-anak jurusan lain pasti pandangan pemikiran mereka berbeda. Gitu, pandangan bayangannya itu loh maksudnya. Itu pasti akan berbeda satu sama lain. Lalu selain kan ke Lampung, selain ikut kalian main kemana aja? Masjid. Masjid sama mall. Pelatihan kan kita fokus gak ya? Iya. Ya nggak sepandang sih, tapi kayak pas bootcamp itu Bukannya fokus, cuman lebih gak ada waktu. nggak ada gitu. waktu. Berarti nggak kemana-mana selain yang waktu di Lampung. Yang awalnya Pelatihan ya? yang karena kan pelatihannya dari Cepet PR. pagi sampai Cepet jam 5 PR. gitu kan, sampai sore. Habis itu kita juga ada dikasih PR gitu sama ininya. Oh, instrukturnya dikasih. Iya, buat dikerjain di Besok ini ya, siap habis itu ini. besokannya. Kalau main-mainnya itu pas hackathon selesai, setelah lomba selesai. Oh, berarti setelah besoknya dinyatakan iya, besoknya, juara itu. Iya, besoknya langsung haru main Sekian jam ya? setengah hari. Sebelum check out. Iya, Check out sebelum check dari out. hotel. Oh gitu. Jadi waktu hari-hari terakhir karena memang Iya. kalian benar-benar fokus waktu 5 hari bootcamp itu kalian benar-benar fokus belajar hal baru. Seneng belajar hal yang baru. Senang, Senang cuman aja. awalnya agak ini takut aja. Takutnya kenapa? Lah, karena kan Takut ya, kenapa? kan di awal ya kak ya, maksudnya ini diterkam. sesuatu yang benar-benar baru kan. Jadinya terus kita lihat di pesaingnya itu agak sedikit ini gitu. Kan Anak-anak informatika gitu loh, teknologi. Iya. Kebanyakan memang dari ini informatika, jadi kayak lebih ke sedikit minder gitu di awalnya gitu kan.
Terus akhirnya dari situlah mungkin jadi batu lompatan kita yang buat ayo ini kita harus bisa ini gitu. Iya, Makanya kayak nggak kepikiran untuk yang ke libur. Jadi pengennya biar imbang karena mungkin mereka udah paham JavaScript dan lain sebagainya gitu, sedangkan kalian masih baru apa ini gitu, coding apa itu gitu. Unik sih, tapi dapat menarik. Menariknya apa? Belajarnya ya kita dapat ilmu baru itu menurutku seru. Oh gitu, seru. Kayak suka aja sebenarnya kayak Coding bidang kan tulisannya nggak bisa dibaca. Seru apa? tapi kita kan dari ini kayak oh gini ya caranya kalau kita membuat ini tuh gini ya gitu. Jadi punya pandangan. Pandangannya jadi makin luas nih. Iya, pandangannya. Lalu privilege apa yang kalian dapatkan ketika dinyatakan sebagai juara 3 tingkatnya internasional gitu? Ada yang lain? Kalau dari privilege ya mungkin beda-beda gak sih kayak ini? Ya beda-beda. Pasti beda-beda. Karena memang habis dapat juara itu kan ya dibagi tim kan. Itu kan saya juga punya arahan, oh ini ada tim B nih. Dari situ oh kita punya kesempatan nih aplikasi kita nggak sia-sia sampai sini loh gitu. Memang benar-benar kita bisa buat perusahaan gitu. Ayo guys kita buat perusahaan gitu. Ya kan awalnya kayak bercanda gitu loh. Terus akhirnya dapat tim B beneran. Terus dikasih mentoring akhirnya kita kayak pandangannya dapat relasi kayak gitu ya. Terus dapat kesempatan buat mengembangkan selain di pendidikan ya kita bisa kayak belajar hal lain dan dari hal itu malah buat arah ini wawasannya kan tambah luas dan pengen belajar coding lebih ya itu sih kalau aku. Yang lain mungkin ada apa privilege kalian dapatkan ketika mendapat juara 3 menurut kalian? Kalau dari aku mungkin ya kita bisa belajar tentang bisnis plan itu gimana, bagaimana membangun startup itu. Ternyata gak mudah, harus jatuh dulu. Terus kita juga bisa belajar terkait dengan pembuatan website, bahasa pemrogramannya juga itu. Kayak gitu sih ya. Oh ini plus malah jadi suka traveling nggak? Apa kok gitu? Ya malah pengen mau explore berbagai lomba lagi loh kayak gitu. Oh, Habis kayak gitu kayak wah Ternyata luas banget gitu. ternyata kita juga bisa loh gitu. Terus kita mau nyoba lagi lah tentang kayak gini. Barangkali kalau lomba-lomba tentang kayak gini tuh bisa. Terus kayak malah arahnya nanti setelah lulus nanti nggak harus ini bukan gitu ya bukan gitu. Iya, enggak maksudnya gini, pandangan kalian menjadi lebih luas karena kan mungkin kalian di Fakultas Tarbiyah, pandangannya mungkin akan jadi guru, tapi ternyata setelah mengikuti kegiatan ini pandangan kalian jadi lebih terbuka bahwa tidak harus atau tidak wajib jadi guru gitu, lulusan dari Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan gitu. Berarti pandangan kalian aplikasinya ini pengen diteruskan? Iya. Pengen ya? Insyaallah. Iya, diteruskan. Belajarkan. Ya diteruskan Kak. Ya. Kalau bisa sampai jadi masih ibaratnya kalau kamu bahasanya jadi bisnis beneran gitu ya. Tapi kalau dari ini kita memang beneran mau ditindaklanjuti sih gitu. Karena memang kita harus tim B itu kan juga kita benar-benar mengotak-atik lagi nih karena hasil karya kita tadi. Gitu. Untuk beneran dijadikan sebuah perusahaan. Iya. Gitu. Berarti itu perusahaannya itu gimana sih? Kayak les, tempat bimbingan atau apa atau sekolahan itu aplikasi pembelajarannya itu? Saya menjelaskan. Kan kalau kita kan namanya Fajar Super Apps ya. Iya, apa itu? Aplikasi pendidikan fantastis belajar Super Apps gitu. Namanya Super Apps. Kita harapannya nanti bisa ngasih benefit yang luas banget buat bidang pendidikan ya. Ya berbagai saran sih masuk ya terkait dari direktur juga terkait aplikasi kita. Nah mungkin awal-awal kita akan fokuskan di media pembelajaran yang basically 1-2 fitur gitu. Kan kita buatnya kemarin juga lumayan luas ya untuk memfasilitasi digitalisasi pendidikan ya, terutama di bidang sains karena kita kemarin kan basicnya ada di jurusan sains yang kita masih bisa ranahi sih di bidang sains ya. Nah dari aplikasi ini tuh kalau mau dibuat bisnis, ini nanti arahnya lebih ke kan kayak kompetitor ruang guru kayak Zenis itu kan ya bisa memfasilitasi siswa belajar ya. Ini kita bisa nanti fasilitasi untuk siswa belajar untuk guru itu misalnya kalau guru mau nerapin diferensiasi belajar zaman sekarang kan eranya Kumper banyak variasinya ya. Terus gaya belajar itu banyak banget. Jadi kita kayak
memberikan contoh inovasi lah bisa mereka gunakan, dan mereka juga bisa mengapresiasi dalam hal inovasi mereka bisa masukkan ke aplikasi ini gitu. Berarti mereka bisa memakainya, melihat referensi baik itu metode belajar ataupun cara belajar bagi siswa, metode belajar bagi guru, tapi juga mereka bisa memberikan inovasi yang baru mengenai metode belajar. Seperti lebih, itu lebih aplikasinya. ini sih Kak, lebih dalamnya kayak media pembelajaran itu kan butuh kayak misalnya ya, kita kan butuh modul ajar, kayak video pembelajaran, terus kayak kalau online kita butuh virtual gitu ya, virtual face to face-nya, terus kayak kita kan butuh game penunjang atau misalnya pretest post-test buat pembelajaran gitu-gitu loh, kayak di media belajar ini. Kayak game-game edukatif, kadang kan siswa kayak susah, anak gini sih sekarang kan ini ya. Ujiannya jadi lebih ke games yang edukatif gitu. Iya, kayak pembelajaran di menunjang pembelajaran keseharian gitu. Kalau anak-anak kan kadang untuk mereka quiz. Belajar, iya ada kuis-kuisnya gitu. Ada game edukatif itu kayak kuis ataupun game yang kita buat pakai aplikasi kayak apa kemarin SAC kayak aplikasinya. Iya, ada Ada kayak Wordwall gitu-gitu. Soalnya kan kita juga meriset dari pasarnya kan kayak anak Gen Z sekarang itu kayak mau belajar membaca aja mereka tuh kayak susah banget ya. Terus mereka tuh kecanduan banget main HP-nya gitu. Lebih baik kalau mereka diarahkan game-nya itu yang edukatif gitu. Ternyata kalau dari beberapa riset kita, ternyata bisa loh ini masuk ke menunjang ini pendidikannya anak gitu. Gitu. Jadi customer-nya ya bisa siswa, nanti sekolah maupun nanti gurunya gitu. Berarti iya sekolah juga masuk ya? Iya, malah awalnya kita meriset untuk ke sekolah dulu kerjasamanya. Kan kebetulan apa? Iya, maksudnya sekarang ini kan yang ini di sekolah tuh banyak yang diferensiasi gaya belajarnya si siswa itu kan ada 3. Jadi dalam satu pembelajaran itu ada 3 gaya belajar gitu kan Kak. Jadi kalau misalkan kita ada aplikasinya ini, itu lebih memudahkan si gurunya itu. Soalnya kalau dari 3 dalam satu pembelajaran di jam yang sama, itu dari satu kelas itu ada 3 ini kan, ada kinestetik, kemudian ada yang audio visual, kemudian juga ada yang visual. Kalau misalkan, dan itu kan gurunya cuma 1 aja gitu yang memfasilitasi. Nah, kita bantu dengan adanya aplikasi ini, sehingga gurunya itu nggak terlalu nggak kesusahan gitu loh untuk untuk ngajarnya gitu, untuk memfasilitasi muridnya gitu. Mungkin ini ada satu yang spesial yang saya katakan awal tadi Kak. Kita berusaha untuk aplikasi ini tuh mewadahi bagi siswa-siswa yang inklusi ya. Jadi ini ya mungkin yang agak membedakan di situ sih, karena memang materi-materi yang mungkin kalau sains kan sulit untuk dirasionalisasikan Kak. Gitu. Jadi ada virtual lab-nya, kayak bisa nyoba virtual secara AR-nya gimana dan lain-lain, lalu juga siswa-siswa inklusi gitu. Itu yang mungkin jadi pembeda dari yang lain. Gitu. Ingin nggak diterapkan dulu kalian coba di mungkin kelas kalian gitu? Kalau nyoba sih udah ya, siswa ya malah. Ke siswa salah satu SMP di Ponorogo. Dua sih. Dua ya. Dua sekolah ya. Oh iya. Berarti setelah ikut lomba itu sudah coba pernah diterapkan? Malahan sebelum ini hackathon itu. Mungkin Kak. Ini Kak, karena kita kan punya pandangan yang tadi loh kita mau explore. Ya mungkin belum sedetail yang dilombakan, tapi kita coba arah pemikiran kita. Punya pandangan itu, terus kita coba yang mentah ini coba kita sebelum kita berangkat lah ibaratnya ya. Kita cobakan dulu ke sekolah. Kayaknya main nggak ini? Oke nggak gitu. Kayaknya ternyata well banget siswanya gitu. Berarti sudah pernah diterapkan gitu ya. Tapi memang penerapannya lebih lanjut itu masih belum ada gitu. Tapi itu buat jaga-jaga kemarin Kak. Jaga-jaga kayak kita kan belum tahu nanti di sana mau dikasih ini perintah apa Kak dan lain-lain, terus makanya kita mau share ekspornya, uji cobanya ya guys, kita kan udah latihan nih, kita aja buat sekarang, terus kita coba dulu, terus kita buat ke siswa, kayaknya arah pemikiran kita tuh main nggak gitu. Gitu. Dan ternyata cocok. Iya, ya meskipun masih dalam pengembangan yang kemarin. Lalu pengalaman menarik apa yang kalian dapatkan? Mungkin satu-satu. Pasti pengalamannya beda-beda lah. Gak mungkin pengalamannya satu dengan yang lain tuh sama itu. Pak Jamus dulu aja. Apa pengalaman? Pengalaman. Kalau yang gak terlupakan mungkin kan pasti ada lah. 5 hari. Terus
datang 2 hari lagi, jauh lagi di Lampung gitu kan. Pasti ada pengalaman menarik yang tidak terlupakan gitu. Pengalaman menarik. Oh, ada. Kemarin kan pas setelah selesai hackathon kan itu jalan-jalan. Nah, itu kan saya niatkan mencari sepatu. Mencari sepatu di mall itu. Terus itu wah, saya kaget. Harganya wah gitu. Ya, gak ada, rata-rata harganya itu yang dari 3 juta ke atas. Terus sedangkan saya bawa uangnya ngepres. jadi nggak beli. Duh, padahal sudah ke kota besar kan di ibu kota provinsinya Lampung, Bandar Lampung. Sudah jauh-jauh ke sana tapi nggak dapat. Pengennya pengen beli sepatu. Itu ternyata nggak sesuai dengan harapan. Gitu. Terus selain itu ya selama di sana ya itu saya dapat support dari orang yang spesial lah dari ya itu salah satu Menarik sekali. yang ketemu di sana. Enggak. Itu Aku ya gitu. ya teman yang spesial itu Di sini. ya di sini itu memberikan support. Aduh, saya malu ya. Sudah 17 tahun lebih. Iya, 17 tahun lebih. Ya, 17 Kak. ya intinya dapat ya pesan spesial, pesan semangat supaya pulang dari sana dapat juara. Gitu. Jadi dapat penyemangat. Iya, dapat penyemangat. Ya, mungkin itu. Kalau yang lain apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan? Mendapatkan juara itu pengalaman menarik sih. Iya, juara di ini tingkatnya internasional itu sudah menjadi pengalaman yang menarik juga. Selain itu juga kemarin di seremoninya kita berkesempatan ngobrol gitu loh sama motivator yang beliau ini tuh ya selain jadi pekerja di luar negeri gitu loh. Yang awalnya mereka itu belajar awalnya itu dia mendapatkan beasiswa gitu di luar negeri gitu kan. Nah habis itu dari situlah dia dapat pekerjaan di sana. Terus sekarang ini kehidupannya pun juga di sana udah sangat-sangat jauh lebih baik gitu. Nah itu sih mendapatkan motivasi. Jadi kayak pengen coba gitu. Ya, kira-kira kerja ke luar negeri gimana rasanya gitu. Iya. Oke, Pak. Aman. Kalau dari aku ya itu sama kayak Ufa terkait dengan motivasi karena udah juara 3 itu terutama terkait dengan bagaimana kita berwirausaha mulai dari nol, startup itu gimana. Terus yang menarik lain itu ternyata kebanyakan orang Lampung itu orang Jawa. Oh gitu. Iya bener banget. Terus gimana maksudnya? Jadi orang Lampung itu ternyata migran dari Jawa. Bukan asli orang Iya, Jawa, tapi pendatang. Bukan asli dari Lampung, tapi pendatang dari Jawa gitu. Terus hampir semua sopir yang Sopir taksi online. Ya, Grab. itu bisa bahasa Jawa. Kayaknya kaget nih. iya banget. Gue curhat ya. Udah. Kalau aku sih ini yang pertama itu kebetulan pengalaman menariknya adalah kita ketemu Pak Kabiro. Iya, Pak Kabiro. Pak Kabiro, iya. Pak Samsi. Iya. Waktu habis ini ya. Hackathon. Nah, Sudah selesai kita dapat ini Kak. Pas hackathon malamnya itu. Habis hackathon apa? Iya, habis Kita udah pengumuman. Oh, iya. Sudah pengumuman. Udah pengumuman. Pengumuman kan. Nah, Kita malamnya Pak Kabiro itu terus kita ngopi. Iya, malamnya itu ditraktir ngopi. Pak Biro Iya, tadi. Pak Biro. Ditraktir di mana? Di mall. Enggak, Sebelahnya hotel. di sebelahnya hotel kan ada seperti kafe kecil gitu. Kan Pak Ada. Kabiro gitu ya. Terus yang kedua ternyata Lampung itu kayak padat itu jalanannya tuh kayak kita mau nyebrang aja kayak Iya, mau nyebrang ke ini. depan hotel aja 20 menit aja ada nunggu. Oh, karena lalu lintasnya. Kendaraannya itu Banyak. Kendaraan dan mungkin lidah Jawa saya kayak harus beradaptasi sih di sana. kenapa? Makanan. Iya. Iya. Sehat semua kayak banyak sayurnya gitu. Nah, di sana itu apa? Tadi Menariknya. Kan
mencoba sate Padang. Ya, Oh iya. sate Padang. Nah, 2 orang ini pesen sate Padang itu nggak habis, saya yang habiskan. Kan sama kan sate Padang sama yang di sini. Udah soalnya gitu ya. Iya, kan baru coba di sana. Rasanya Kan sama. Sama-sama. maksudnya baru pengalaman pertama makan nasi sate Padang di sana. Mencoba yang lebih kan dekat dari Palembang asalnya kan. makanan Terus kan khasnya sana. iya, Meskipun bukan sana sih. iya, tapi kan dekat. Saya tahu lebih rasanya lebih autentik gitu. Ternyata. Pedesan di sini. Apa yang pedes ini? Iya, Berarti tadi. sana lebih rempah-rempahnya ya mungkin yang kerasa. Jadi kita kayak kurang Rempah-rempahnya. cocok aja di ini, kurang terbiasa. Karena menariknya kita dapat teman-teman yang aware banget ke sana. Kita tuh belajar. Kita kan pesaing ya. Iya, satu sama lain kan namanya kompetitor. Gitu. Terus kita tuh kayak belajar satu sama lain. Kayak mereka juga kasih ilmu ke kita juga kasih mereka. Dan ternyata welcome banget orang-orang Lampung tuh gitu. Nggak ini dulu kan saya kan belum pernah ke Lampung. Iya. Nah dulu pernah ke Lampung maksudnya tapi lokasinya beda gitu ya. Takutnya ke orang Lampung gitu kan beda ya kayak pandangannya itu kayak pertingginya gini, ternyata bagus. Beda zaman. Iya berzaman. Oke. Mungkin yang terakhir, tips dari kalian apa? Buat teman-teman yang mau ikut lomba itu loh. Oh, jangan takut sih. Jangan takut untuk apa? mencoba hal baru. Soalnya kadang tuh kebanyakan dari kita tuh nyaman di zona nyaman, stuck gitu aja. Nah, ketika ada sesuatu yang baru di depan mata, karena kita udah kehalang rasa takut nih untuk mencoba, jadinya gagal gitu. Malah nggak di ini. Padahal itu menjadi kesempatan yang besar, peluang yang besar bagi kita. Meskipun something new yang masih belum kita dapetin sebelumnya, kalau kita mau untuk mencobanya, ya pasti insya Allah dengan kerja keras yang ini bakalnya hasilnya juga akan setara gitu loh sama yang kita kerja keras gitu. Yang lain tipsnya apa? Mungkin tanamkan di pikiran kita itu kita pasti bisa. Apapun yang kita lakukan kita pasti bisa. Kalau mau belajar pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Jika diperjuangkan pasti bisa. Apapun itu, insya Allah. Adalah Sama juga sih Kak Mas Jamus, Mbak Ulfa, pokoknya kita jangan pernah menyerah, terus apapun yang sudah kita sudah terjun ke situ ya kita harus tekuni sampai bisa gitu. Dimaksimalkan. Iya, dimaksimalkan aja. Pasti bisa kok. aku lebih ke ini ya sama pesan juga kan ini ya. Iya. Ayo ikut lomba. Kenapa? apa benefitnya? Ya ini selain pengalaman juga Dapat kita- uang. kayak kita bisa nambah profiling diri kita sendiri. Oh iya, Gitu pasti. Ya. Selain pengalaman baru dan juga hal-hal baru kita dapat profiling diri, terus relasinya tambah banyak. Terus kan kita mau UIN nih ya. Jadi, Iya, mau ayo Aris status gitu, dari gitu. UIN. Jangan stuck jadi mahasiswa yang kupu-kupu gitu. Ya kalau misal kupu-kupu minimal ikut lomba lah. Oh gitu. Berarti pengen lomba lagi nih. Ya minimal like, Oh gitu. kayak semester 7 pengennya masih mengeksplor buat yang masih semester 1, 2, 3, 4, 5 itu kayak ayo lah ikut lomba buat apa kayak cuma gini belajar itu gak hanya di meja perkuliahan. Iya. Selain di MBKM gitu-gitu kita juga bisa belajar lewat lomba kan. Iya, karena kan dapat pengalaman baru, teman-teman baru. Tadi kan pengalamannya banyak, ilmunya juga banyak gitu. Obrolan yang sangat menarik sekali. Pengalamannya juga menarik. Terima kasih atas sharing-sharing yang dilakukan. Sampai Sampai ketemu lagi. Iya kapan-kapan ya. semoga kita dapat juara lagi. Ini Kesempatan lain. Iya, nanti cari-cari informasi lomba-lomba. Terus kalau memang kayaknya cocok, ikut aja gitu. Yang penting ikut dulu. Katanya tadi dia berusaha dan percaya diri, gitu kan? Iya, usaha tidak akan membohongi. Tidak akan mengkhianati. Iya, oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.